Selamat datang, kali ini sedang testing MPPT sebelum dikirim. Ini sudah tracking 1500 watt, tegangan panel sudah turun di 161 volt. Ini varian 4896. Jadi dalam range tegangan baterai 40 sampai dengan 122 adalah range tegangan MPPT-nya. Kenapa 122? Karena kelipatan baterai 96 dia kalau cut off di kisaran 122 dan 40 volt itu tegangan paling rendah di sistem baterai 48. Untuk displaynya seperti ini. 50,4 ini tegangan baterai, kemudian strip 2 ini tegangan panel surya, ampere 0,0 ini ampere panel surya, kemudian 0,1K ini kWh meter, 53,5, 54 ini settingan cut dan float, kemudian 0 watt ini display watt pengisiannya. Kemudian untuk pemasangan di sini ada kabel panel surya input dan kabel baterai. Bagian dalamnya seperti ini. Kipasnya sudah hidup. Sekarang board MPPT berwarna merah supaya lebih aware, lebih menunjukkan kalau ini tegangan tinggi, jadi harus hati-hati. Oh ya, untuk spesifikasi panel surya ini varian yang 40 ampere, 30 ampere input maksimum arus pada panel surya. Kemudian tegangan maksimumnya 500 volt untuk panel surya. Bisa request di atas 30 ampere, ada varian khusus. Kemudian untuk penyempurnaan di lokasi mungkin perlu elko DC pada tegangan panel surya. Pada tegangan panel surya mungkin perlu ditambahkan elko DC. Memang tidak wajib, tapi ini lebih direkomendasi pada sistem solar home system MPPT manapun. Tidak hanya MPPT ini, tapi MPPT lain itu membutuhkan kestabilan pada tegangan panel surya. Elko-nya seperti ini, misalkan ini 400 volt 1000 mikrofarad. Nah, itu dipasangkan paralel dengan kabel panel surya. Nah, di sebelah sini paralel dengan kabel panel surya. Fungsinya untuk menyetabilkan tegangan panel. Tidak selalu wajib untuk dipasangkan, tapi disarankan. Manfaatnya sebagai stabilitas tegangan. Elko membantu dalam menyetabilkan tegangan panel surya akibat fluktuasi perubahan kondisi lingkungan seperti intensitas cahaya matahari, ada awan yang lewat kemudian pergi, jadi tegangannya tidak jatuh drop kemudian muncul lagi. Nah, di situ kan fungsi elko perlu juga sangat berperan. Terus ada ripple juga dari frekuensi sinar matahari yang tertutup atmosfer dan juga awan di atas dan cahayanya itu ada getarannya sedikit, tapi tidak begitu pengaruh, lebih pengaruh karena awan. Kemudian pengurangan ripple. Untuk mengurangi ripple tegangan yang dihasilkan dari MPPT-nya itu sendiri, karena di dalam MPPT itu ada DC-DC converter yang mempunyai proses switching. Nah, di situ menimbulkan ripple. Ripple yang berkurang berarti tegangan lebih halus dan stabil untuk digunakan pada beban dan disimpan pada baterai. Juga melindungi komponen dalam MPPT-nya sendiri. Mengurangi fluktuasi dan ripple tegangan, elko membantu melindungi komponen elektronik di dalam MPPT dalam rangkaian akibat dari stres listrik switchingnya. Stres listrik yang berlebihan dari proses switching, penurun tegangan dapat diredam, memperpanjang umur perangkat. Misalkan jika ripple-nya besar, switchingnya, nah itu yang kena duluan biasanya
milar kapasitor. Nah, milar yang merah ini dia paralel dengan tegangan panel surya. Nah, itu untuk meredam ripple dan noise dari proses switching, juga dari tegangan input panel surya. Jadi dengan adanya elko di terminal plus dan negatif panel surya, kerja milar ini jadi lebih ringan, jadi lebih aman untuk milarnya itu sendiri. Di MPPT lain juga pastinya ada milar seperti ini paralel dengan panel surya. Kadang ada yang elko-nya hanya kecil dan juga ada yang lebih banyak elko. Itu tergantung produsennya dan sistem kerja MPPT. Biasanya kalau switchingnya frekuensi tinggi, elko-nya itu lebih minim untuk di panel surya. Ini lebih tinggi untuk frekuensi switching di 50 kHz. Jadi penggunaan elko lebih diminimalisir, tapi lebih disarankan digunakan. Karena elko-nya besar, jadi tidak muat juga kalau digabung. Untuk elko DC baterai nggak begitu berperan karena baterainya pun sudah stabil. Kalau panel surya dia kan langsung tegangan produksi, jadi naik turun, membutuhkan elko untuk penyetabil tegangan. Cek lagi untuk pengisian. Sudah mulai pengisian. Tegangan panel surya 252, daya pengisian sudah di 1000 watt, arus panel surya 4,85 ampere, tegangan baterai 50, cut off-nya 54, float-nya 53,5. Terlihat stabil karena efek kapasitor untuk tegangan panel dan arusnya. (12 ampere). Cek dengan klemeter 34 ampere dikali 50 volt. Kemudian 12 ampere, 13 ampere, 12 ampere untuk panel surya. Di LCD pun juga kisaran 12 ampere. Kita menuju video selanjutnya untuk memperlihatkan pengisian yang lebih besar arusnya. 28, 30 ampere. Kita lihat LCD-nya 1845 ampere, 50 ampere, 3000 watt, 54 ampere, 55, 56, 56 ampere, 3000 watt pengisian. Kipas sudah hidup normal, tidak ada kendala. Terima kasih.